Hendri, apa kabarnya? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kalau semua baik. Ya, mohon maaf ini Pak Hendri, saya mau wawancara Pak Hendri terkait dengan renovasi di SMA 27 Jajar yang saat ini sedang dilaksanakan. Pak Hendri, apakah ada waktu? Alhamdulillah ya. Jadi gini Pak Hendri, sesuai dengan temuan saya yang dimana Pak Hendri ini adalah wakil bidang sarana dan prasarana yang ada di SMA 27 Jajar, yaitu ya yang tengah menghadapi sebuah dilema yang sangat atau cukup pelik ya. Saat ini sekolah sedang dalam proses renovasi yang sangat besar-besaran yang tentu saja akan sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar Pak Hen. Nah, di satu sisi renovasi ini juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di sekolah. Nah, demi kenyamanan ya dan keselamatan siswa serta guru, namun di sisi lain siswa sangat membutuhkan ruang belajar ya yang kondusif untuk mencapai prestasi akademik yang optimal. Selama proses renovasi ya, beberapa ruang kelas harus dipindahkan ke ruang-ruang yang lebih sempit atau bahkan ke ruang yang terbuka. Nah, jadi hal ini tentu saja berdampak pada kenyamanan dan konsentrasi siswa dalam belajar. Beberapa guru mengeluhkan kesulitan dalam memberikan materi pembelajaran karena kondisi ruangan yang tidak memadai. Di sisi lain, siswa juga merasa tidak nyaman dan terganggu dengan kebisingan dan debu akibat renovasi. Nah, jadi Pak Hendri harus mengambil keputusan yang sangat sulit di sini Pak Hen ya. Nah, jadi bagaimana cara menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dengan kebutuhan siswa di ruang belajar yang nyaman. Jadi Pak Hendri itu tentang bagaimana yang saat ini saya temukan terkait beberapa kegiatan yang ada di SMA 27 Jajar. Jadi selanjutnya jadi gini Pak Hen, bagaimana cara Pak Hendri itu mengidentifikasi kasus dilema etika tersebut Pak Hen? Ini memang suatu problem yang sangat sulit harus diambil oleh pihak sekolah, di mana yang pertama pembangunan harus dilaksanakan yang renovasi dan pembangunan, sedangkan yang kedua proses belajar mengajar itu harus dilaksanakan. Kenapa? Ya, SMA 2 Tumi Jajar ini alhamdulillah akibat dari mungkin semakin percayanya masyarakat kepada SMA Negeri 2 sehingga untuk tahun ajaran baru selalu pendaftarnya selalu meningkat, sehingga dengan itu pun harus diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana. Alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan bantuan dari DAP yaitu untuk membangun dan juga renovasi, sehingga sedangkan untuk jumlahnya tadinya pas kelasnya. Nah, untuk renovasi ini maka yang direnovasi secara otomatis siswanya harus tidak berada di tempat yang renovasi, sehingga pihak sekolah khususnya saya sebagai sarana dan prasarana harus bagaimana caranya proses belajar mengajar tetap dilaksanakan dan juga renovasi atau pembangunan juga harus dilaksanakan. Nah, dalam mengambil keputusan ini memang sangat sulit, tetapi ya sebagai pemimpin kita harus melaksanakan itu, sehingga alhamdulillah berkat dukungan dari berbagai elemen dari SMA Negeri 2 Tumi Jajar, maka kami mengambil keputusan bahwa anak-anak itu belajar di ruang yang bisa dimanfaatkan, salah satunya di musola dan di ruang terbuka dan lain-lainnya itu. Oke, jadi intinya renovasi tetap berjalan, terus anak-anak peserta didik juga tetap belajar Pak Hed ya. Iya, Nah, iya. Jadi terus dengan cara apa atau bagaimana menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak Hed? Nah, sebelum dilaksanakan renovasi dan pembangunan, kami udah terpikir masalah yang akan dihadapi, yang udah diceritakan tadi.
Sehingga kami mengambil keputusan itu ada berbagai pihak, yaitu yang pertama adalah pemimpin SMA Negeri Tomijajar, yaitu kepala sekolah, saya sendiri, dewan guru, dan siswa. Itu supaya apa? Supaya keputusan yang diambil itu bisa yang terbaik dan tidak merugikan siswa, dan guru pun tidak dirugikan, sekolah tetap jalan. Ya. Jadi memang sebelum melaksanakan renovasi, Pak Hendy sudah melaksanakan pertemuan mulai dari kepala sekolah, komite, bahkan wali murid, Pak Hendy ya. Nah, terus bagaimana Pak Hendri menentukan langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan? Ya, itu langkah-langkah yang kami lakukan. Pertama yaitu mengidentifikasi masalah secara jelas. Nah, masalah tadi udah jelas. Ruang tidak cukup, direnovasi juga. Tuh ya. Yang selanjutnya itu mengumpulkan dan informasi yang benar. Ya, mengumpulkan apa maksudnya? Kita mencari informasi dulu apa-apa yang akan dibangun dan sebagainya. Selanjutnya yaitu melibatkan berbagai pihak, yaitu tadi yang dari awal tadi siapa-siapa ya, kepala sekolah, guru, komite, dan juga wali murid serta muridnya itu sendiri. Selanjutnya itu menimbang berbagai alternatif solusi, yaitu tadi sebelum pelaksanaan itu ya kami udah musyawarah bagaimana anak yang ruangannya direnovasi tadi. Maka tadi ada yang belajar di musola, di ruang terbuka, dan sebagainya. Ya tadi sebenarnya ada juga yang berpendapat bagaimana itu diliburkan, tetapi alhamdulillah kami tidak meliburkan. Proses belajar harus tetap dilaksanakan. Selanjutnya yaitu adalah memilih solusi terbaik. Nah itu tadi, setelah kita tahu solusinya dari berbagai elemen tadi, kepentingan tadi, maka diambil solusi yang terbaik. Apa solusi yang terbaiknya? Alhamdulillah yaitu tadi, tidak libur tadi, tetap sekolah dengan keadaan menyesuaikan pada saat itu. Selanjutnya yaitu membuat rencana tindak lanjut. Nah ini, setelah berjalan beberapa minggu ternyata banyak sekali permasalahan, contohnya siswa ngeluh dan sebagainya, sehingga kami untuk menindaklanjutinya pihak sekolah membuat di belakang sana yang tadinya akhirnya diatapin. Untuk apa? Supaya salah satu kelas bisa belajar di situ. Ya itu yang dilakukan. Jadi emang tentang langkah-langkah atau prosedur yang sudah dalam artian sudah direncanakan oleh Pak Hendri beserta tim untuk bagaimana anak-anak bisa atau peserta didik bisa tetap berjalan dalam proses belajarnya, dan juga renovasinya juga berjalan. Jadi semuanya sudah dipersiapkan secara matang, ya. Ya. Nah, terus yang selanjutnya Pak Hendri tentang hal-hal yang efektif nih. Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan itu kan pasti ada rasa dilema nih Pak Hendri. Antara harusnya renovasi atau tetap anak-anak harus belajar, karena kan ini di posisinya juga jam efektif. Nah, jadi hal yang efektif dalam mengambil keputusan yang menurut Pak Hendri yang membuat Pak Hendri itu dilema itu bagaimana itu? Ya, memang mengambil keputusan ini ya saya contohkan aja, kan ada beberapa kelas yang memang kelasnya direnovasi, sehingga yang mereka ini yang belajar di luar itu kadang-kadang protes, kok kami yang keluar bukan yang lain, sehingga kami akhirnya mengambil keputusan bergilir dan sebagainya. Sehingga akhirnya untuk hal yang efektif itu kami mengambil keputusan dengan secara yaitu memperhatikan yang pertama empati. Dimana empati itu memahami pihak-pihak tadi, yang terutama tadi adalah pihak dari siswa itu sendiri, karena di sini yang menjadi objeknya ada siswa. Nah mereka yang protes ini, sehingga yang belajar di luar ini akhirnya kami bergantian, seminggu belajar di luar, seminggu masuk ke kelas. Begitu juga yang di kelas bergantian, seminggu di kelas, seminggu di luar, sehingga apa? Ada sama-sama merasakannya. Yang kedua yaitu objektivitas. Nah, di mana permasalahannya harus dilaksanakan atau untuk
menyelesaikannya harus bersifat objektif sesuai dengan kenyataan. Nah, jangan apa itu karena kita sayang sama kelas ini terus yang di ruangan, itu tidak bisa seperti itu. Maka kami bergantian tadi. Selanjutnya yaitu keadilan, di mana harus adil untuk siswa, untuk guru, untuk yang lagi renovasi dan sebagainya. Sehingga salah satunya ya tukang-tukangnya kami sediakan tempatnya, yang siswanya juga kami tempatkan, dan guru-gurunya kami bikin dia mengajar di ruang itu senyaman mungkin. Selanjutnya yaitu transparansi, yaitu terbuka. Apa yang terbukanya ya hal-hal menyangkut proses belajar mengajar, berapa lama pembangunan dan sebagainya. Tuh. Jadi emang dalam kegiatan hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan itu semuanya tentang tadi ada empati, objektif, dan transparansi itu semuanya sudah dilakukan Pak Hendri ya, yang dimana pihak sekolah melalui Pak Hendri beserta tim sudah melakukan transparansi yang memang dibutuhkan, mulai dari yang siswa itu bergantian mengajar tadi ya, terus guru juga harus merasa adil, dan semuanya harus adil intinya antara siswa, guru, dan yang lain-lain. Baik, jadi terus selanjutnya yaitu tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan di rumah etika itu bagaimana Pak Hendri? Ini kan sebuah tantangan yang luar biasa kan gitu. Benar. Pak Hendri gimana Pak Hendri? Ya itu beberapa tantangan yang saya rasakan ya untuk mengambil keputusan ini, karena ini menyangkut jangka waktu yang lama dan juga siswa yang banyak. Yang pertama adalah tekanan di berbagai pihak. Nah, itu tadi contohnya saya bilang tadi, emang banyak usul-usul dari berbagai pihak. Ada yang menginginkan diliburkan, gantian kelas yang ruangannya dipakai dan sebagainya. Itu yang merupakan tekanan-tekanan. Tetapi alhamdulillah dengan kita musyawarah, kita mufakat tadi, tekanan itu bisa kita menjadi suatu keputusan. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya, dimana karena ini pembangunannya ini ya namanya bantuan, dikasih tahunya mendadak, yaitu tadi waktu yang diperlukan itu yang sangat kurang. Yang selanjutnya yaitu informasi yang tidak lengkap dan tentatif. Nah, kegiatan apa maksudnya di sini? Informasinya ini kadang-kadang yang namanya yang dari siswa khususnya ada yang menyatakan ini dan sebagainya, sehingga apa, sangat perlu informasi yang benar-benar disampaikan kepada anaknya. Yang selanjutnya yaitu konflik kepentingan. Nah, gimana konflik kepentingan ini? Ya sedang ini maksudnya sekolah kepentingannya bagaimana proses belajar tetap dilaksanakan, sedangkan yang membangun bagaimana caranya bangunan tetap dilaksanakan tanpa hambatan. Ya gimana? Ya kita tahu kita sekolah di SMA Negeri 2 Tumi Jajar ini dari jam 7 sampai jam 15. Nah, di sini yang kerja itu kadang-kadang terganggu dengan anak warawiri. Nah, itu sehingga apa? Kadang-kadang ya namanya anak-anak. Begitu juga pihak sekolah juga kadang-kadang terganggu dengan yang namanya renovasi ini. Kenapa? Banyak sekali guru-guru yang komplain yang mengajar di dekatnya. Kenapa? Contohnya suara mesin, mobil banyak masuk. Nah itu, tetapi walaupun berbagai kepentingan ini, alhamdulillah ini udah hampir selesai. Ya hal-hal seperti itu bisa kita sisihkan atau kita kesampingkan. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana tadi Pak Hendri beserta tim itu sangat luar biasa, yang dimana tentang tantangan dalam sebuah pengambilan keputusan ya. Ternyata luar biasa tantangan yang dihadapi oleh Pak Hendri beserta tim, tentang bagaimana harus berusaha membuat mereka adil walaupun tidak harus sama Pak Hendri antara mereka dari yang memborong maupun dari peserta didik, karena otomatis dengan adanya pembangunan itu semuanya akan merasa terganggu ya. Baik, terus bagaimana tata cara penyelesaian kasus dilema etika itu Pak ya? Ya itu tadi, memang dengan dua kegiatan di satu tempat ini memang merupakan suatu dilema.
Tetapi dilema itu pun sebenarnya menuju yang positif. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Dari awal tadi udah ada sedikit banyak dijelaskan, yaitu yang mengumpulkan semua yang terlibat di dalam lembaga pendidikan ini. Apa tadi? Pihak kepala sekolah, dewan guru, komite, wali murid, dan murid, bahwa ini terjadi. Dengan seperti itu, alhamdulillah itu bisa diselesaikan. Jadi menyelesaikan tentang kasus dilema etika itu ternyata tidak semudah atau segampang apa yang kita lihat. Ternyata prosesnya begitu luar biasa Pak Hendri ya, mulai dari harus melakukan rapat khusus membahas kasus-kasus yang dilema etika. Rapat ini juga melibatkan semua pihak-pihak yang yang terkait atau yang masuk ke dalamnya Pak Hendri ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa Pak Hendri, yang dimana Pak Hendri sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu, kewajiban Pak Hendri sebagai tugas Pak Hendri sebagai sarana dan prasarana. Terus faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu apa aja Pak Hendri? Kalau karena ini di lembaga sekolah, yang pertama adalah pimpinan, itu ya kepala sekolah. Nah, alhamdulillah beliau sangat kooperatif dan juga sangat mengarahkan, sehingga ini persoalan ini ya sudah sampai jalan. Itu ya. Yang selanjutnya yaitu adanya prosedur yang jelas untuk pengambilan keputusan, yaitu prosedur itu aturan-aturannya. Ya gimana? Contohnya tadi saya bilang tadi, anak kita kadang-kadang kalau keluar lewat tempat bangunan itu. Nah, bagaimana kita prosedurnya supaya anak itu tidak lewat sana. Dan begitu juga untuk yang lagi membangun, kalau lagi upacara dan sebagainya itu ya mesin-mesinnya dimatikan terlebih dahulu supaya tidak saling mengganggu tadi. Selanjutnya yaitu kesediaan data. Gimana kesediaan data ini? Yaitu tadi salah satunya menanyakan kepada pemborong ini selesainya berapa lama, supaya apa? Supaya kita bisa berjanji, bisa bertanggung jawaban kepada wali murid maupun kepada komite, juga kepada guru, supaya apa? Ya kedua juga supaya bisa apa? Supaya bisa membagi anak yang belajar di luar ini, itu ya. Jadi ternyata luar biasa juga tentang bagaimana cara Pak Hendri untuk bisa mempermudah ya. Ternyata kalau secara ini juga ternyata tidak mudah Pak Hendri ya, tapi ada beberapa hal yang memang langkah-langkah yang Pak Hendri tempuh tentang bagaimana tadi cara Pak Hendri untuk mengambil keputusan tersebut. Ya baik Pak Hendri, yang selanjutnya gini, belajar dari pengalaman Pak Hendri nih, kira-kira nih apa yang menjadi pembelajaran dari pengalaman Pak Hendri? Ya, dengan permasalahan seperti ini sangat luar biasa. Apa yang bisa dipetik dari kasus ini? Apa kasus ini? Yang pertama yaitu kedewasaan kita. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa ada tekanan-tekanan dari luar. Kalau kita keras atau ini, tekanan-tekanan itu akan menjadi bumerang. Tetapi kalau tekanan-tekanan yang kita saring, kita aja kompromi, akan menghasilkan hasil atau keputusan yang sangat luar biasa, yang bisa dijalankan oleh semua lembaga yang bersangkutan di sini. Jadi dalam sebuah pengambilan keputusan dalam lingkungan sekolah ya, itu sangat kompleks Pak Hendri ya, dan membutuhkan pertimbangan yang matang, dan Pak Hendri juga belajar dari pentingnya melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi studi kasus ini sebenarnya menunjukkan bahwa dilema etika itu seringkali muncul dalam konteks ya Pak Hendri ya. Jadi pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi seperti ini juga membutuhkan kepemimpinan yang kuat Pak Hendri ya. Jadi kemampuan menganalisis yang baik dan etika yang tinggi. Jadi ada beberapa hal, mungkin yang pertama adalah pentingnya komunikasi yang tadi disampaikan oleh Pak Hendri, yang dimana terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat. Tadi juga Pak Hendri sudah menyebutkan itu Pak Hendri kan. Jadi terus selanjutnya adalah keterlibatan semua pihak. Jadi pihak-pihak yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, mulai dari kepala sekolah, komite, rekan kerja, terus dan orang-orang yang memang terlibat dalam kegiatan itu. Terus
fokus pada kepentingan bersama. Jadi sama-sama duduk bareng mencari solusi, yaitu yang dimana menguntungkan semua pihak. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam kegiatan renovasi maupun proses belajar mengajar lainnya. Yang selanjutnya mungkin tentang tadi yang disampaikan Pak Hendri, yaitu tentang kemampuan beradaptasi, yang dimana mungkin setiap menghadapi perubahan dan emang ketidakpastian, dalam artian yang dimaksud mungkin perubahan itu ya perubahan mulai jam kerjanya pemborong itu yang seharusnya pagi sampai sore, mungkin akan mulai mereka yang menggunakan alat tadi dirubah mulai jam anak-anak atau peserta didik kita pulang sekolah baru mereka bekerja menggunakan alat. Ini teknis lah ya, secara teknis. Jadi terima kasih Pak Hendri informasi yang disampaikan kepada saya terkait beberapa hal, yaitu tadi kasus antara renovasi bersamaan dengan peserta didik juga belajar. Terima kasih atas waktunya, semoga Pak Hendri selalu sehat. Demikian wawancaranya, dan terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Saya pamit undur diri Pak Hendri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Parta? Alhamdulillah sehat. Ya, mohon maaf ini Pak Parta mengganggu waktunya. Ya, mungkin lagi sibuk yang lain, hal-hal yang lain. Saya datang ke sini ya ada sedikit keperluan. Oke, monggo Dan silakan. kegiatan saya untuk wawancara berkaitan dengan kegiatan yang selama ini Pak Parta sebagai kepala SDN 2 Jajar ya, terkait kasus yang selama ini tentang dilema etika kepala sekolah ya, tentang hubungan berkaitan dengan audit keuangan tingkat provinsi Pak. Nah jadi singkatnya seperti ini Pak. Ya, Pak Parta kepala sekolah di SDN 2 Jajar yang selama ini tengah menghadapi dilema yang cukup pelik ya. Salah satu siswa berbakatnya Adi namanya terpilih untuk mengikuti kompetisi olahraga tingkat provinsi. Nah, prestasi Adi selama ini sangat membanggakan sekolah. Namun pihak sekolah tidak memiliki anggaran untuk membiayai keberangkatan di provinsi. Di satu sisi ya, Pak Parta ingin memberikan kesempatan kepada Adi untuk mengembangkan bakatnya dan mengharumkan nama sekolah. Tetapi di sisi lain ia juga harus mempertimbangkan kebutuhan siswa lainnya dan keterbatasan anggaran sekolah yang selama ini mungkin ada dalam sekolah Pak Parta. Nah, dilema ini semakin rumit karena Adi juga berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mampu untuk membiayai keberangkatannya. Jadi mungkin jadi Pak Parta mungkin menghadapi dilema etika yang seperti itu Pak. Nah, mungkin terus bagaimana cara Pak Parta itu mengidentifikasi kasus dilema etika tersebut Pak? Das kenyataannya masalah si Adi ya, Iya Pak. kasus itu dilema etika, biasanya melibatkan konflik antara dua nilai atau prinsip yang sama-sama baik. Jadi kita bingung sih. Di dalam kasus ini nilai yang bertentangan itu adalah keinginan untuk mendukung bakat anak didik atau siswa dan dalam keterbatasan anggaran. Jadi memang kendalanya adalah keterbatasan anggaran Pak ya. Ya. Nah terus selanjutnya itu terus bagaimana tentang Pak Parta itu mengambil keputusan dalam kasus dilema tersebut Pak? Saya biasanya melibatkan pihak-pihak luar. Salah satu contohnya pihak seperti guru, seperti orang tua siswa. Kami diskusikan dengan mereka itu mengambil suatu keputusan.
opsi. Jadi setiap mencari solusi itu yang paling adil dan yang menguntungkan bagi semua pihak. Jadi Bapak juga dalam mengambil keputusan itu melibatkan berbagai elemen Pak ya, yang tadi disebutkan, ada guru, ada komite, orang tua siswa yang dalam artian untuk mendiskusikan berbagai opsi yang ada Pak ya. Terus bagaimana langkah-langkah yang biasanya Bapak lakukan Pak di sekolahan Pak? Yang pertama saya mengidentifikasi suatu masalah, itu mendefinisikan masalah dengan jelas sejelas-jelasnya dan mengidentifikasi semua pihak yang saya ikut libatkan. Terus yang kedua, saya mengumpulkan suatu informasi untuk data-data yang relevan untuk memahami situasi dengan lebih baik, untuk menghasilkan alternatif. Jadi mencari berbagai opsi solusi yang memungkinkan, yang mungkin. Untuk menilai alternatifnya adalah menganalisis kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi yang saya buat tadi. Terus membuat keputusan itu juga memilih opsi terbaik berdasarkan pertimbangan yang matang. Untuk menerapkan suatu keputusan, saya melaksanakan keputusan yang telah saya ambil. Terus evaluasinya, mengevaluasi atau efektivitas keputusan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Jadi langkah-langkah tersebut memang sudah Bapak siapkan Pak ya, untuk antisipasinya. Yang tadi yang Bapak sebutkan yang pertama adalah bagaimana Bapak sudah mengidentifikasi masalah, tentang bagaimana supaya masalah itu dengan jelas, terus mengumpulkan informasi tentang data-data yang relevan untuk memahami situasi tersebut, dan ada menghasilkan alternatif ya untuk opsi-opsi solusi yang mungkin terjadi. Terus ada menilai alternatif, menganalisis kelebihan dan kekurangan strategi tersebut ya, terus membuat keputusan yang dimana memilih opsi terbaik dalam pertimbangan yang matang. Terus tadi Bapak juga menyebutkan adalah menerapkan keputusan yang dimana melaksanakan keputusan yang telah diambil. Selanjutnya Bapak mengevaluasi dari kegiatan atau perbaikan Oke, terus Bapak itu hal-hal yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan itu hal-hal yang seperti apa? Yang pasti ini suatu masalah atau dilema itu harus kita kedepankan keterbukaan, yang pasti perlu menciptakan suasana yang terbuka untuk mendiskusikan dan menyampaikan pendapat, itu yang pasti. Terus berikutnya empati, jadi mempertimbangkan, memahami perspektif semua pihak yang saya libatkan, itu harus ada empati. Terus objektivitasnya adalah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada tanpa dipengaruhi oleh emosi atau kepentingan pribadi, itu yang utama. Terus keadilannya, saya mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Baik, jadi hal-hal yang efektif untuk Bapak mengambil sebuah keputusan itu ada tadi dipastikan keterbukaan ya untuk semua pihak, untuk diskusi secara terbuka, terus bagaimana menyampaikan pendapat antara pihak-pihak yang dilibatkan. Selanjutnya juga Bapak tadi menunjukkan empati. Jadi di sini perspektif ke semua pihak yang terlibat ya. Yang tadi antara ada komite, ada dewan guru, ada wali murid Pak ya. Nah, terus selanjutnya ada objektif yang dimana Bapak tadi mempertimbangkan fakta-fakta yang ada tanpa dipengaruhi oleh sikap atau kepentingan pribadi. Dan selanjutnya adalah keadilan yang dimana Bapak berusaha untuk adil dalam semua pihak yang terlibat. Terus selanjutnya Pak, tantangan dalam pengambil keputusan itu apa yang Bapak lakukan itu Pak? Di semua mengambil keputusan itu semuanya ada tantangannya. Yang pertama, tekanan dari berbagai pihak. Jadi setiap keputusan yang diambil itu akan berdampak pada berbagai pihak, sehingga
Jadi seringkali ada tekanan dari berbagai arah. Terus keterbatasan sumber daya. Itu yang kedua. Terbatasnya anggaran dari sumber daya lain dapat membatasi opsi yang tersedia. Terus yang terakhir adalah konflik nilai. Itu terkadang terdapat konflik antara nilai-nilai yang berbeda. Jadi sehingga sulit untuk menemukan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Gitu Pak ya. Jadi tentang beberapa hal tadi Bapak ada tekanan dari beberapa pihaknya ya Pak ya. Ya. Jadi setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada berbagai pihak yang ada. Terus setelah itu ada keterbatasan sumber SDM yang ada, yaitu mungkin anggaran atau sumber daya lainnya Pak ya. Terus ternyata tadi ada konflik nilai nih Pak, yang terkadang dapat konflik antara nilai-nilai yang berbeda pendapat mungkin Pak ya, sehingga sulit untuk menemukan solusi yang memuaskan kepada semua pihak. Terus bagaimana cara Bapak menyelesaikan kasus dilema etika tersebut Pak? Biasanya saya itu membuat suatu tim kecil yang untuk membahas kasus dilema etika ini. Jadi kami akan mengadakan pertemuan secara berkala untuk mendiskusikan perkembangan kasus dan mengambil keputusan yang perlu saya lakukan. Jadi Bapak itu untuk mencari penyelesaian kasus yang ada di dalam dilema etika itu, Bapak itu dalam artian membentuk tim kecil, terus mengadakan sebuah pertemuan yang berkala, mendiskusikan perkembangan terkait kasus yang Bapak hadapi. Oke, baik Pak. Terus bagaimana Bapak itu bisa faktor-faktor yang mempermudah mengambil keputusan itu seperti apa? Faktor yang mempermudah untuk mengambil keputusan itu yang pasti yang pertama itu dukungan dari rekan kerja, dukungan sejawat. Itu dukungan dari rekan kerja itu sangat-sangat membantu dalam menghadapi sesuatu yang sulit, situasi yang sulit. Terus konsultasi dengan yang lebih ahli atau yang ahlinya. Itu konsultasi itu di bidang terkait dapatnya memberikan masukan yang berharga bagi saya untuk menyelesaikan suatu masalah dilema tersebut. Terus pengetahuan tentang etika, nah ini yang perlu. Kalau kita tidak ada pengetahuan yang tidak ini pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip etika, itu dapat membantu dalam mengambil suatu keputusan sulit apapun. Jadi faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan itu ada 3 tadi yang Bapak sebutkan ya. Ada dukungan dari rekan kerja, ya. Yang kedua ada konsultasi dengan ahli-ahlinya tentang yang membidangi tersebut. Dan selanjutnya adalah pengetahuan tentang etika yang dimana harus memahami tentang etika tersebut bagaimana. Terus yang selanjutnya Bapak itu dari kejadian dilema etika itu pembelajaran dari pengalamannya bagaimana Pak yang Bapak dapat Pak? Pengalaman yang dalam mengambil keputusan suatu kasus atau dilema etika itu mengajarkan saya untuk lebih sabar, dan bijaksana dan empati terhadap orang lain. Dan saya juga belajar bahwa tidak ada solusi yang sempurna, namun yang terpenting adalah kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi yang terbaik untuk dalam kasus dilema ini. Luar biasa Pak ya. Jadi dengan adanya seperti ini ada pembelajaran untuk diri Bapak sendiri Pak ya. Yang bagaimana Bapak harus lebih sabar, bagaimana harus bijaksana, dan bagaimana Bapak harus empati terhadap orang lain. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa Bapak. Nah, jadi dalam kasus Adi ini solusi potensial yang bisa dipertimbangkannya mungkin menggalang dana Pak ya, yang dimana melakukan penggalangan dana dari komunitas sekolah, orang tua, atau donatur untuk membiayai keberangkatan Adi ke provinsi Pak, untuk bisa mengikuti kegiatan perlombaan olahraga yang ada di provinsi.
selanjutnya mungkin bisa mencari sponsor Pak, yang dimana mencari sponsor dari perusahaan atau lembaga yang peduli dengan pengembangan olahraga kepada ADI tersebut Pak. Nah selanjutnya mungkin menawarkan beasiswa prestasi yang dimana Pak Barta selaku kepala sekolah bisa memberikan beasiswa prestasi kepada Adi, yang dimana beliau sudah memberikan prestasi sangat luar biasa sampai mewakili kabupaten sekolah ya tingkat jenjang seperti itu. Terus selanjutnya adalah mungkin bisa kalau bisa itu ada penundaan keberangkatan. Jadi menunda keberangkatan aja sehingga ada dana yang cukup untuk bisa membiayai keberangkatan aja sampai di Sulawesi. Mungkin bisa ya kalau itu bisa ditunda, kegiatan bisa ditunda, mungkin bisa tadi bisa berangkatnya menjadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya sudah mengganggu waktu Bapak, kegiatan Bapak, aktivitas Bapak. Saya mohon izin diri Bapak, terima kasih. Ya, pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.